إذا طلع البدر علينا من ثنيات اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وبركتنا يا مولانا محمد البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أبعث فينا جئت بالأمر المطاع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Berikutnya, marilah kita simak bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Habib Nofal As-Segaf. Kepada beliau kami persilahkan. صلوا على النبي محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على رسولك سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا وبركتنا ومولانا محمد اللهم صل عليه فليتفضل. Habis dah lagi tersalah pian jadi baik tembak ya kan bebinian dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syaraha qulubal muqinin bima asyrafa fiha min nuril imani wal yaqin wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in amma ba'd. Yang kita muliakan dan yang sama-sama kita hormati pimpinan majelis Al-Ustaz Badruddin dan para habaib wabil khusus Al-Habib Ahmad Al-Bahashim dan lain Habib Hashim Al-Bahashim dan lain sebagainya daripada para habaib, para syaraif, para guru-guru agama, para sesepuh yang mungkin tidak bisa kita sebutkan nama beliau satu persatu, namun tanpa menghormati mengurangi daripada rasa hormat kita kepada mereka semua. Semoga Allah SWT menurunkan daripada rahmatnya kepada kita semua. Allah SWT memberikan daripada apapun yang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kalau kita ditanya, kalau seandainya ada di dalam bulan Masihi ataupun Hijriyah, di sana dibagi-bagikan daripada hadiah, daripada apapun yang kita minta. Misalnya bulan November, apapun yang kita minta, apapun yang kita inginkan akan diberikan daripada kemauan kita tersebut. Datangi artinya ke RT Fulan, kayak Haji Fulan, atau kayak Bupati Fulan. Pada bulan itu apapun yang kita inginkan akan diberikan. Mungkin setiap daripada kita menunggu-nunggu daripada bulan tersebut. Misalnya katanya bulan November itu kalau kita mau punya mobil dikasih mobil. Kita mau punya rumah dikasih rumah. Kita mau punya jodoh dikasih. Ustaz hendak begini ulang kah? Artinya hendak dikasih. Artinya ada yang belum punya momongan, bulan itu momongan dikasih. Apapun yang diinginkan dikasih bulan tersebut. Mungkin semua orang mendamba-dambakan daripada kedatangan bulan tersebut. Karena apa? Bulan tersebut adalah bulan yang diberikan daripada semua apapun daripada keinginannya. Nah,
di dalam Islam ada satu bulan yang apapun daripada permintaan kita dan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala akan dibagi-bagikan di bulan tersebut, yaitu adalah bulan Ramadan ini. Dan alhamdulillah kita semua berada di dalam bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, bulan yang dibagi-bagikan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Oleh karena itulah jangan bingung kita kalau kita melihat daripada doanya Nabi Muhammad SAW baru muncul daripada bulan Rajab, hilal bulan Rajab, bulan daripada bulan Rajab itu baru muncul, Rasulullah SAW langsung mengangkat tangan beliau dan beliau langsung berdoa, Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban wa ballighni Ramadan. Ya Allah, berikanlah aku berkat pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah aku dan panjangkanlah umurku untuk menemui daripada bulan Ramadan. Karena apa? Rasulullah SAW tahu di bulan Ramadan itu adalah bulan yang luar biasa, dibagi-bagikan daripada maghfirah, daripada aizgun minan nar, daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan kata para ulama, bulan Ramadan ini karena banyak ibu-ibu ini biasanya suka rezeki, suka uang, suka daripada pernak-pernik dunia. Ini ibu-ibu ini sudah itu fitrah minallah Subhanahu wa taala, itu min sunnatillah. Suka pakai emas, suka pakai anting, suka punya mobil, suka punya rumah, punya suami kaya dan lain sebagainya. Ini sudah tabiat perempuan sudah. Mereka menginginkan daripada pernak-pernik dunia ini, padahal mereka juga termasuk daripada pernak-pernik dunia. Tetapi apa? Mereka sangat suka dengan dunia ini. Nah, kata para ulama, bulan Ramadan ini adalah bulan yang dibagi-bagikan daripada pintu rizkinya Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dulu kita waktu mondok di Hadramaut itu sekitar 7 tahun sudah, itu orang tua ulun tiba-tiba agak susah sedikit mencarikan daripada uang karena pekerjaan agak susah pada waktu itu. Akhirnya kita nggak dikasih kiriman sekitar 2 tahun. Tapi alhamdulillah di sana kan ada namanya rusum, biaya makan tahunan. Jadi kita udah makan apa yang di dapur, nggak belanja di sini, nggak belanja di sana. Yang namanya santri, apa kerjaan kita? Baca kitab, menghafal daripada matan, menghafal daripada maklumat, daripada ahadis, an-nabawiyah dan lain sebagainya. Untuk bekerja peluang sangatlah kecil. Santri di luar negeri lagi, peluang untuk bekerja sangatlah kecil. Apa yang kita bisa sodorkan untuk mencari pekerjaan? Akhirnya kita mendengar daripada habaib kita mengatakan bahwasanya kalau mau punya rezeki yang lancar, rezeki yang banyak, baca Hizib Bahar. Tahu Hizib Bahar ya di sini ya? Punya Abil Hasan Asy-Syadzili. Itu baca pada bulan Ramadan 21 kali. Misalnya ini habis pian dengar hari ini ya, besok amalin 21 kali. Besoknya lagi baca 21 kali, besoknya lagi baca 21 kali. 3 hari berturut-turut baca itu Hizib Bahar 21 kali. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan membukakan daripada pintu rezeki orang tersebut. Enggak nyampe ketemu daripada bulan Ramadan yang akan datang sudah dipenuhi daripada kebutuhannya. Akhirnya kita Ustaz dengar kayak gitu, kebetulan ini kiriman sudah 2 tahun nggak ada. Ya dah, bismillah baca Hizib Bahar 21 kali. Besok baca lagi 21 kali. Besoknya baca lagi 21 kali. Emang benar, nggak nyampe bulan Ramadan yang depan, nggak lama datang bos dolar. Tahu bos dolar? Maksudnya kita dulu santri kalau mau belanja di sana, uang rupiah kita tukarkan ke dolar dulu biar nominalnya nggak jatuh. Karena kalau nominal rupiah ditukarkan ke Yaman itu jatuh. Nah, bos dolar itu datang, Habib, ini saya punya dolar. Tolong kalau seandainya ada santri yang mau ngirim lewat antum, nanti anak kasih komisi, Habib. Hah? Itu kalau kita mau kerja dolar. Bisnis seperti itu paling tidak kita mempunyai uang 1,5 M atau 2 M. Kenapa? Soalnya perputaran dalam setengah bulan itu enggak kurang daripada 1,5 M. Uang yang kita putar. Kita santri mau belanja aja nggak bisa, mana punya uang 1,5 M seperti itu. Udah orang itu bawa koper,
Antum pegang uangnya. Kalau ada yang ngirim uang, fadhal. Nanti kita kasih daripada bagiannya. Alhamdulillah, akhirnya luar biasa. Santri-santri ngirim uang sama kita, dapat bagian. Kadang kita sebulan dapat bagian 5 juta, Ustaz. Santri buka kitab kuning kerjaan, baca hizib, ngafalin mutun, ngafalin hadis, gaji sebulan 5 juta. Luar biasa ya, 5 juta. Akhirnya di sana waktu itu, Ustadz, orang santri-santri itu rame, apalagi yang sudah punya keluarga, nyewa motor, kendaraan. Kita punya uang 5 juta tadi, kita tabung selama 3 bulan, berapa ya? 15 juta ya. Motor di sana kendaraan yang besar-besar, itu harganya 15 juta, karena nggak ada pajak seperti di Indonesia ini. Kita belikan motor. Akhirnya apa? Motor itu sebulannya 750.000 disewa orang. Kita kumpulin uang nggak, beli lagi, sampai beberapa buah punya motor gitu. Nggak nyampe Ramadan depannya, itu kita penghasilan 15 juta sebulan, Ustaz. Subhanallah, santri kalah ini yang kerja di perusahaan ini. Makanya ketika ulun pulang dulu dari Hadramut, ulun kasih tahu kabar sama orang tua, ulun mau kawin. Iya, kata orang tua, di mana dapat maharnya? Makanya apa? Hendak menjujur anak orang. Ujar ulun, tenang aja Pian, kada usah dipikirkan itu. Orang mana bini? Orang Pekanbaru. Makanya apa? Perlu tiket pulang itu. Makanya tenang, urusan sudah beres seberatahan. Dan ini ulun apa ngarannya, tanggalnya sudah diatur. Pian terima beres saja sudah. Pian oke, sudah selesai urusan. Ulun tanpa meminta daripada uang mahar ataupun daripada urusan ini lain sebagainya. Wah kata, ini berkat apa ini? Berkat Hizib Bahar yang diamalkan daripada bulan Ramadan. Semoga kita bisa mengamalkan ya. Insyaallah besok ini rajin nih langsung ibu-ibu ini. Besok cari Al-Imdad, cari daripada apa namanya itu punya Al-Habib Umar, Khulasah ataupun Ahmadul Yaumul Lailah, buka di sana. Ada Hizib Bahar pendek, paling 3 lembar, baca 21 kali, enggak gampang, enggak mudah, enggak sulit. Baca itu 21 kali, 21 kali, 21 kali. Insyaallah Allah SWT akan membukakan daripada rezeki kita semua. Semoga Allah SWT membukakan daripada pintu rezeki kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai pulang Ustaz, ulun enggak berhenti baca itu. Ini alhamdulillah bulan Ramadan ini ulun baca lagi. Pekerjaan, alhamdulillah. Ulun Ustaz sampai Habib Faruk itu bingung. Ulun kada pernah mengambil gaji di kantor. Kan pengajar, staf pengajar itu punya gaji. Ulun nggak pernah ngaji ke kantor, nggak pernah ngambil gaji ke kantor. Kenapa? Alhamdulillah, rezeki ulun di luar sana banyak, luar biasa. Dari pekerjaan sini pekerjaan, dan ulun gak dapat capek. Kerja karena kayak orang, ulun santai aja. Ulun kerjaan baca kitab, mengajar ke sini ke sana, tapi duit berjalan terus di luar sana. Ulun alhamdulillah punya konveksi gamis. Ulun alhamdulillah punya konveksi daripada peci Abdul Karim dari Malaysia. Itu ulun langsung dari Malaysia mendatangkan. Ini bukan apa namanya, bukan iklan jualan lah. Ini cuma menggambarkan bahwasanya rizki itu enggak perlu kita capek-capek. Yang penting kita kuat-kuat iltija sama Allah. Kita kuat-kuat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu rezeki kita. Di antaranya ini kita baca Hizib Bahar bulan ini dan kita amalkan daripada amalan-amalan yang dikatakan oleh para ulama. Insyaallah Allah SWT akan membukakan daripada pintu rezeki kita. Dan rezeki itu terkadang Allah SWT memberikan kepada seorang dengan cobaan, terkadang dengan tanpa cobaan. Kadang orang banyak punya uang, jutaan, gak cuma jutaan, ratusan juta, miliaran, tapi dia seakan-akan masih kurang dengan rezeki yang diberikan oleh Allah SWT. Sampai-sampai dia meninggalkan sholat, sampai-sampai dia meninggalkan daripada puasa. Demi apa? Bergelimang di dalam dunianya untuk mencari daripada rezekinya. Kita minta sama Allah Ta'ala agar rezeki dikasih tanpa melupakan kita daripada akhirat. Ulun alhamdulillah rezeki jalan terus. Sampai mintu ulun tuh bingung. Sampai kuitan ulun bingung. Ya Allah, ini nopal ini suka ibadah kuitan ini. Gawian di mana-mana. Tapi ulun gak ada uyuh begawi. Ulun gawian baca kitab, belajar. Ulun alhamdulillah di Damartapura mengajar.
itu di Darul Ulum Martapura punya punya guru oton di sana di Kintab alhamdulillah mengajar ulun majalis ada di Asam-Asam ada di Jorong ada di Kota Baru ini dan sebagainya dalam artian kerjaan ulun baca kitab aja duit ulun kedui begawi alhamdulillah orang na menggawiakan ada bisnis jual beli handphone ada bisnis BRI Link, ada bisnis ini, bisnis itu, bisnis itu, bisnis itu, bisnis itu. Ini dari mana? Ini adalah anugerah daripada Allah SWT. Ini cuma sekedar tahaddus bin ni'mah dan memotivasi buat yang lain. Bahwasanya rezeki itu tidak cuma harus kita mengerahkan daripada otot kita untuk mendapatkan daripada rezeki tersebut, mengerahkan daripada waktu kita. Karena Allah SWT berfirman dalam hadis kursi, "Man ata'ani ati'hu." Barang siapa yang taat kepadaku, turuti daripada keinginannya. Kita mau banyak daripada pemberian Allah SWT, perbanyak pendekatan diri kepada Allah SWT. Kita kalau minta sama makhluk, makhluk semakin jauh sama kita. Kalau kita minta sama Allah Ta'ala, Allah SWT semakin dekat dengan kita. Kita, ini misalnya ya Allah, ada bos batubara nih. Tapi amunnya kita apa? Datang ke hinya. Setiap bulan, setiap minggu bawa proposal, artinya duit sumbangan ini, duit sumbangan ini, duit sumbangan ini. Kenapa nang dilakukan haji tadi? Menjauhi kita. Karena apa? Makhluk itu kada ketujuh dipinta. Tapi kalau Allah SWT semakin rajin orang meminta, semakin dekat sama Allah SWT. Semakin orang tersebut meminta, semakin dibukakan oleh Allah SWT daripada pintu rezekinya. Nah, jadi jangan malas-malas kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa taala. Nah, di antara daripada yang membuka rezeki kata para ulama yaitu adalah memperingati daripada haulnya Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu subhanahu wa taala anha yang kita peringati daripada haul beliau pada hari ini. Kata para ulama, kenapa kok Sayyidatuna Khadijatul Kubra ini? Kalau kita membaca manaqib beliau, kita menceritakan daripada sejarah beliau, itu adalah penyebab daripada pembuka rezeki kita. Karena beliau ini, kalau kita lihat daripada sejarah, orang yang sangat kaya raya. Yang bekerja sama beliau nggak cuma perempuan, laki-laki, saudagar. Kalau mereka mau bekerja butuh modal, datang kepada Sayyidatuna Khadijatul Kubra, dikasih sama beliau. Siapa mau? Kalau kita sekarang, nih, orang yang bekerja ini tahu ini. Kadang dia pinter untuk mengelola keuangan, pinter untuk bekerja. Tapi apa? Modal nggak punya. Ngapa? Mumet akhirnya, pusing. Akhirnya ngutang di bank, melakukan daripada riba, akhirnya habis, ludes hartanya. Bukannya tambah maju, tapi tambah merosot daripada hartanya. Ini Sayyidatuna Khadijatul Kubra adalah sosok yang sangat kaya raya. Apabila orang mau minta modal dagangan, beliau kasih. Mungkin kalau di daerah kita ada orang seperti itu ya. Kita mau bekerja, dikasih modal. Mungkin semua orang di sini berbondong-bondong datang ke sana. Oh, saya mau bisnis emas, buka toko emas. Berapa modal? Sekitar 5M, 6M cukup lah. Ini nih. Oh, saya mau bisnis jual beli mobil. Jual beli mobil. Mobil apa ini? Mobil baru apa mobil second? Oh, kalau mobil baru katanya sekitar 20 triliun. Ini 20 triliun. Jual beli Lamborghini akhirnya. Jual beli daripada HRV dan lain sebagainya. Enggak, second aja, bikin showroom aja, showroom. Berapa modal? 10M. Ini hakada Sayyidatuna Khadijatul Kubra dulu adalah orang yang sangat dermawan, dan apabila orang minta modal, beliau kasih. Yang penting orang ini kelihatan bakatnya. Dalam artian, Sayyidatuna Khadijatul Kubra adalah sosok yang mulia sebelum dikawinkan dengan Rasulullah SAW. Sebelum beliau kawin sudah mulia. Tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan beliau sosok yang mulia di dunia dan di akhirat. Akhirnya beliau mendengar daripada khabarnya Nabi Muhammad SAW bahwasanya ada di Mekah yang bernama Muhammad, yang mana orangnya adalah orang yang sangat jujur dan terpercaya dan pinter di dalam perniagaannya. Maka Sayyidatuna Khadijatul Kubra pun tertarik untuk mendekatkan diri dengan Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dipanggil Nabi Muhammad SAW. Apakah engkau mau
jualan, berdagang. Waktu itu orang berjualan, berdagang itu kebanyakan ke negeri Syam atau negeri Suria sekarang. Tahu Syria ya? Syekh Ramdan Buti itu di Syria, sampai sekarang ada Suria itu. Nah, ini kalau orang mau berdagang rata-rata ke Syria, akhirnya dikasih dagang modal sama Sayyidina Khadijah untuk berlayar ataupun berdagang ke negeri Suria. Yang mana ketika beliau berdagang di Suriah, ini Sayyidina Khadijatul Kubra mengirim daripada budak beliau laki-laki namanya Maisarah. Ini laki-laki ya, bukan perempuan. Kalau sekarang Maisarah itu perempuan, laki-laki. Enggak semua yang ada tak ujungnya itu perempuan. Tolhah, Tolhah. Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Laki-laki. Maisarah, laki-laki ini. Banyak lagi daripada nama-nama yang ada tak di ujungnya, tak nis. Ini kalau di dalam nahu sangat sangat berpengaruh ini, karena nanti mamnu' minas sarf dan lain sebagainya. Tetapi ini banyak daripada orang-orang yang mempunyai nama perempuan tapi laki-laki. Bahkan Hindun itu banyak nama laki-laki. Da'ad, itu Da'ad nama perempuan. Mungkin kalau di tempat kita kalau dinamain Da'ad laki-laki dan lain sebagainya. Ini Maisarah ketika berangkat, pas pulang ditanya sama Sayyidina Khadijatul Kubra, wahai Maisarah, bagaimana perniagaannya Muhammad? Luar biasa. Menurut saya, selama saya berdagang, selama saya ngikutin orang berdagang, nggak pernah keuntungan sebanyak daripada orang yang berdagang seperti Nabi Muhammad SAW. Bahkan tidak cuma itu, kemarin ada di sana daripada cekcok dan masalah tersebut tidak bisa dilerai, Rasulullah SAW yang melerai daripada permasalahan tersebut. Bahkan wahai Sayyidina Khadijatul Kubra, banyak kejadian unik yang kita temukan ketika berjalan dengan Nabi Muhammad SAW. Di antaranya bebatuan yang keras menjadi lembut, duri-duri tidak menyakiti Nabi Muhammad SAW, awan menaungi Nabi Muhammad SAW ketika berjalan. Wah kata Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika di perjalanan Rasulullah SAW pernah bernaung di bawah daripada pohon. Tiba-tiba datang seorang laki-laki, ternyata orang tersebut adalah pendeta. Dia menanya, siapa itu orang? Oh, itu adalah rajulun minal kirami indana, seseorang laki-laki yang sangat mulia daripada kami, daripada penduduk Mekah. Maka kata pendeta tersebut, sesungguhnya tidaklah seseorang bernaung di bawah pohon tersebut kecuali dia adalah seorang nabi dan rasul. Akhirnya dia nanya lagi, apakah ada daripada garis merah di matanya Nabi SAW? Garis merah itu para ulama ada yang mengatakan di sininya ada garis lurus merah, ada yang mengatakan di bawah ini merah, dan merahnya itu nggak lepas, merah terus. Itu min alamatil jamal kata orang ulama, di antara daripada ciri-ciri orang ganteng atau ciri-ciri orang cantik itu merah terus di sini. Nah, akhirnya kata Maisarah, iya, ada. Garis merah tersebut tidak pernah lepas daripada Nabi SAW. Maka kata rahib tersebut, itu adalah Nabi di akhir zaman. Maka ketika mendengar itu dan lain sebagainya daripada kejadian, Sayyidatuna Khadijatul Kubra semakin tertarik dengan Nabi Muhammad SAW. Semakin tertarik. Sampai-sampai beliau ini kebingungan pada malam hari. Ini kenapa ini? Kok perasaan resah, galik, ataupun cemas? Kenapa? Karena ini pemuda adalah pemuda yang ganteng, pinter, hebat berniaga dan lain sebagainya. Masa aku tidak mendapatkan daripada kesempatan emas ini? Akhirnya beliau pun mengirim daripada Nafisah untuk melamar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika ditanyakan oleh Nafisah, kalau seandainya ada seseorang yang mau melamarmu dan dia adalah orang yang bangsawan, kaya raya, apakah engkau mau? Maka kata Rasulullah SAW, siapa orang tersebut? Orang tersebut adalah Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu subhanahu wa ta'ala anha. Maka kata Rasulullah SAW, tunggu dulu, saya mau musyawarah sama pamanku, sama daripada kerabatku. Ketika ditanyakan kepada kerabat paman beliau, semuanya muafiq dan cocok untuk Rasulullah SAW mengawini daripada Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu subhanahu wa ta'ala anha. Di dalam suatu riwayat yang lain mengatakan bahwasanya langsung Sayyidina Khadijah yang meminang daripada Nabi Muhammad sallallahu wasallam baraka alaihi wa ala alihi radhiyallahu subhanahu wa ta'ala anha. Nah, di sini yang kita ambil daripada hikmahnya,
Siapa ini? Sayyidina Khadijah. Sayyidina Khadijah ini bukan orang sembarangan, orang kaya dari sebelum daripada kawin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baraka wa ala alihi. Oleh karena itulah kata para ulama, barang siapa yang membaca daripada manaqib Sayyidina Khadijatul Kubra atau memperingati daripada haulnya, Allah SWT akan membukakan daripada pintu rezekinya. Tapi di sini ada yang perlu kita garis bawahin. Apa? Bukan cuma sekedar memperingati haul tersebut langsung kaya raya. Enggak. Kita harus ada sesuatu yang kita sisipkan di dalam hati kita. Kalau kita lihat sejarah Sayyidatuna Khadijatul Kubra ini kenapa? Kok beliau menjadi orang yang mulia dunia dan akhirat? Karena beliau mempunyai harta, beliau gunakan untuk mendekatkan diri dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian syarat daripada orang mau kaya raya, rezekinya luas ketika memperingati daripada Sayyidina Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha, harus menanamkan di dalam hatinya, kalau saya punya uang lebih, saya gunakan uang tersebut untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma nih, nanti ada yang salah paham ini. Oh, berarti ini Habib minta duit nih di sini. Ini majelis purdohom bantuan dana. Lah. Bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala enggak cuma dermawan untuk membangun majelis atau kita memberi Habib fulan atau guru fulan. Ulun alhamdulillah kada perlu duit bukan biang. Hah? Tetapi apa? Kita punya anak. Nah, anak itu dididik sampai jadi orang yang soleh. Itu juga termasuk pendekatan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya keluarga, kita bantu yang susah-susah, itu juga daripada bentuk kita pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang fakir miskin yang di sekeliling kita, mereka membutuhkan bantuan, kita bantu. Itu adalah sesuatu bentuk untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan salah. Ini artinya karena pendekatan diri artinya ini pindah sumbangan nih Habib ini lah, kada perlu sumbangan loh. Jadi apa? Itu kita niatkan. Ya Allah, artinya semoga dengan berkat memperingati haul Sayyidina Khadijatul Kubra, Allah SWT meluaskan daripada rezekiku, dan apapun daripada rezeki tersebut aku gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, untuk di jalan agamanya Allah SWT. Kalau punya anak, dididik menjadi anak yang soleh. Kalau kita mempunyai keluarga, kalau mempunyai istri, kita jaga daripada perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah SWT. Dan di antara asbabur rizq juga, selain daripada manaqib Sayyidina Khadijatul Kubra ini, kita menamai anak Khadijah. Nah, kalau kita punya anak perempuan, misalnya rezeki kita enggak terlalu lancar di tahun-tahun kemarin, niatkan tahun depan kalau saya punya anak perempuan, saya namanya Khadijah. Ini ulun berbicara secara real atau fakta. Ulun punya abang dulu di Hadramut, masih sampai sekarang. Istrinya orang Yaman. Nama anak pertama Fatimah. Rezeki ya rata-rata seperti awal, sebelum kawin sama setelah kawin ya mirip-mirip aja. Jadi kata abang ulun, ini kalau punya anak bebinian bulan yang kedua, aku ngarani Khadijah. Aku ngarani Khadijah. Luar biasa, memang benar. Lahirlah anak perempuan, dinamai Khadijah. Abang ulun itu dulu sambil begawi, sambil sekolah. Waktu itu mengcatering, berjualan ayam, berjualan nasi bungkus waktu itu. Biasanya orang dalam seminggu itu 5 kilo aja pesanan ayam itu. 5 kilo aja pesanan ayam. Setelah anak Khadijah lahir, itu pesanan ayam 35 sampai 50 kilo dalam satu malam. Abang ulun itu jualan seminggu 2 kali aja jadinya. Malam Jumat lawan malam Selasa. Setiap kali pemesanan itu yang memesan 35 sampai 50 kilo. Bayangkan biar 35 sampai 5, bukan kilo, ikung. 35 sampai 50 ikung ayam. Biasanya 5 ikung ayam. Itu penghasilannya biasanya kalau ulun hitung loh abang ulun. Sekali jualan itu yang sudah 35 sampai 50 kilo itu sampai 5 juta satu malam itu. Bersih. Karena jualan di sana mahal juga. Enggak seperti kita di sini. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala dengan berkat anak tadi dikasih nama Khadijah, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki. Akhirnya apa Abang Ulun? Ini lumayan ini. Penghasilan dalam seminggu hampir 10 juta. Kenapa enggak dikembangkan aja bisnis ke Indonesia? Akhirnya beli barang-barang Yaman, Hadramut apa? Madu, gamis, lain sebagainya kirim ke Indonesia. Luar biasa. Lakunya luar biasa.
Dari modal sekitar 10 sampai 20 juta. Baru bulan depannya sudah alhamdulillah sampai 50 juta. Diperbesar lagi, perbesar lagi. Sampai-sampai sekarang mungkin di Sungai Danau aja dari Selera Banglun, di Sekapuk, di Banjar, sampai ke daerah Jakarta, sampai Jawa Barat banyak reseller daripada penjualan produk yang segaf itu. Luar biasa. Ini berkat apa ini? Itu tadi. Ketika punya anak dinamai daripada Khadijatul Kubra. Khadijah nama anaknya. Luar biasa. Itu daripada apa? Sesuatu yang membuka daripada rezekinya seseorang. Akhirnya apa? Karena usaha di Indonesia lancar, usaha ayam tadi ambil. Padahal amunnya kita lah berpikir sebahagian apa? Artinya sayang nggak? Hah? Semalaman 5 juta sampai 10 juta dapat. Kenapa dilepas? Karena ini tadi Nang Ulun kasih garis bawah tadi. Kita niat sekira rezeki banyak itu kesana apa? Membantu kita di dalam agama. Amunnya sibuk memikirkan di Indonesia, sibuk memikirkan daripada ayam itu, bisa-bisa sekolah terlepas. Akhirnya dilepas jualan ayam, cukup dengan jualan di Indonesia supaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tadi kada lepas. Wah kata niatkan. Artinya amunnya kita bisa rezeki untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala. Karena orang banyak nak lupa. Kenapa? Amunnya sudah berpikir sugih, nya mikir hendak nyaman seorang aja. Artinya amunnya berduit kena bisi rumah bertingkat. Artinya amunnya nangka ini hendak itu. Akhirnya apa? Kadang-kadang nang rajin hadir majelis taklim ketika sugih jauh daripada majelis taklim. Karena apa? Dari awal kereda niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala. Oleh karena itulah niatkan daripada itu semua. Nah, satu lagi, jam berapa sudah baru? Belum lagi lah. Ini kira-kira biar mengamalkan itu kan cukup aja sudah. Untuk sesuatu yang meluaskan rezeki. Ini Sayyidina Khadijah, panjang cerita beliau. Kalau kita ceritakan secara panjang lebar luar biasa, panjang banget. Tapi di sana kalau kita lihat ya, ini kan ulun kasih garis bawah tadi. Kenapa? Diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sayyidina Khadijah itu kaya raya. Ketika kawin dengan Nabi Muhammad SAW, menikah dengan Nabi SAW, harta beliau habis beliau dermakan untuk membantu daripada dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya beliau sampai-sampai ketika meninggal dunia habis harta sudah. Ada sebelum beliau meninggal dunia yang bertanya, wahai Sayyidina Khadijah, apa yang engkau rasakan? Dulu engkau orang yang kaya raya. Sekarang ketika sudah hampir wafat, sudah tua, engkau tidak lagi mempunyai harta yang sebanyak dulu. Maka kata Sayyidina Khadijatul Kubra, semenjak aku menikah dengan Nabi Muhammad SAW, aku tidak pernah lagi memikirkan daripada hartaku. Aku tidak pernah memikirkan lagi daripada materiku. Bahkan diriku sendiri tidak aku pikirkan lagi. Semua yang aku pikirkan untuk memikirkan Nabi Muhammad SAW, untuk memikirkan daripada jalan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Makanya syaratnya hendak sugih tadi, kaya raya tadi harus diniatkan bahwasanya apa? Kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Sayyidina Khadijatul Kubra, beliau ketika kaya raya beliau niatkan di situ untuk membantu daripada agamanya Nabi Muhammad SAW. Beliau itu orangnya sangat peka dengan suami. Rasulullah SAW itu pada suatu hari menginginkan seorang budak yang bernama Zaid. Itu Rasulullah SAW kada sempat berucap lawan Sayyidina Khadijah. Sidin melihat ketujuh lawan Zaid itu, tiba-tiba besoknya langsung Sayyidatuna Khadijah membelikan daripada Zaid tersebut untuk dimerdekakan untuk menjadi khadimnya atau menjadi anaknya Rasulullah SAW, anak angkatnya Nabi Muhammad SAW. Itu baru melihat daripada sorot matanya Nabi Muhammad SAW. Dalam artian apa? Nah, orang wah ini yang kalau ketujuh benar boleh bergawi lawan laki. Jangankan hendak menghimungi laki. Ini kan Sayyidina Khadijah nih, mati-matian sih. Sekira mendapatkan daripada keridhaannya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW hendak ini ditukarakan. Rasulullah perlu ini. Sampai-sampai kalau pian melihat peta antara rumah Sayyidina Khadijah lawan tempat Rasulullah SAW khalwat di Ghar Hira itu sangatlah jauh. Mungkin dari sini ke jembatan layang tuh lebih lagi naik pulang ke atas. Jauh benar. Itu kadang Sayyidina Khadijah kalau Rasulullah SAW terlambat datang ke rumah, beliau jalan kaki. Padahal umur beliau pada waktu itu sudah 50 tahun ke atas. Ibarat orang wahing itu sakit pinggang sudah.
Ini beliau Pak naik ke atas. Kadang ketika melihat, oh Rasulullah SAW ada, tenang, beliau balik. Cuma sekedar menjenguk daripada Nabi Muhammad SAW. Hakada, inilah perhatian daripada Sayyidina Khadijatul Kubra kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, beginilah juga perhatian kita hendaknya kepada suami-suami kita, kepada orang terdekat kita, kepada para habaib kita, kepada para ulama kita. Jangan sampai mereka menginginkan daripada sesuatu harus berucap duluan kita. Nah, apa yang mereka inginkan? Kalau kita paham, kalau kita sudah memahami daripada itu semua, jangan sampai bebuannya berucap, kita berikan. Yang penting ada kemampuannya. Wa hakadha radhiyallahu subhanahu wa ta'ala anha wa ardhah, dan lain sebagainya daripada apapun yang telah dilakukan oleh Sayyidina Khadijatul Kubra radhiyallahu subhanahu wa ta'ala anha. Intinya di sini apa tadi? Hah? Dulu sampai sini dulu. Hizib bahar jangan tertinggal. Dan amunnya bisi rezeki diberikan oleh Allah SWT yang lebih, jangan kada ingat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas saya kalau lah ini untuk membuka daripada rezeki. Terus lagi apa? Di sini yang penting kita pada bulan Ramadan ini sebenarnya ini nang ulun bicarakan tadi secara materi duniawi aja. Karena apa? Karena ulun amunnya beban dari masalah akhirat langsung banyak nang kada sampai langsung aja mengantuk. Kenapa? Soalnya pikiran kita ini bergelimang dengan dunia. Apapun daripada pemikiran kita, dunia, apapun. Semata-mata materi dunia. Napa aja tuh? Kita hendak bisi HP, sekira betiktokan, sekira be Instagraman, sekira bisi Instagram, sekira apa? Duniawi ini terkenal, banyak punya pengikut. Hah? Oh, ketika nuker emas, bukannya emas itu bukan ditabung atau daripada untuk mengongkosi anak atau lain sebagainya, daripada kebutuhan-kebutuhan akhirat. Tapi apa? Emas kesan bergaya benar ya. Artinya nah emasku nah 45 kilo nah di tangan. Sampai kada koma angkat tangan sebelah. Hah? Apa? Mobil bukan untuk hadir majelis taklim, untuk mengantar anak sekolah, untuk daripada rutinitas kebaikan. Tapi apa? Mobil kesan bergaya. Nongkrong di sini, nongkrong di sana, nongkrong di sini, nongkrong di sana. Kendaraan, maka itu juga. Wah kata. Pikiran kita selalu natakalab ala dunia. Kita itu bergelimang dengan dunia. Pikiran kita pagi, sore, siang, malam dunia. Padahal itulah yang memampatkan daripada rezeki kita. Ketika kita banyaknya memikirkan daripada dunia tersebut. Nah, yang penting sebenarnya pada bulan Ramadan ini apa? Yaitu adalah kita mendapatkan daripada Lailatul Qadar. Tahu Lailatul Qadar? Ini Lailatul Qadar. Pada suatu hari Nabi Muhammad SAW berduduk merenung. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan daripada malaikat Jibril alaihissalam. Wahai Rasulullah, kenapa engkau termenung? Maka kata Rasulullah SAW, saya memikirkan umat-umat terdahulu umurnya panjang-panjang, 2000 tahun, 3000 tahun, sampai 10.000 tahun kadang daripada umur-umur terdahulu. Sedangkan umatku, ma baina sab'in wa sittin, antara 70 sama 60 tahun. Pastinya amalan mereka terkebelakang dan tertinggal daripada umat-umat yang terdahulu. Itu pun kalau kita berpikirlah, kita umur 60 tahun. Kesan guring berapa jam lah? Mungkin sepertiga umur kita habis kesan guring sudah. 20 tahun habis sudah. Kesan mengobrol lawan kawan kita, mungkin habis untuk mengobrol, duduk lawan kita 20 tahun pulang. Sisa berapa? Hah? 2 tahun, 20 tahun lagi. Imbah itu apa lagi? Belum kesan menghibah. Belum kesan ini, belum kesan main game kakan-kakan ini, belum kesan melihat status, belum melihat history, belum melihat Facebook dan sebagainya. Habis. Mungkin waktu untuk beribadah 10 tahun aja lagi. Itu pun kalau ingin beribadah ulang. Mungkin kalau dihitung waktu sholat kita lawan Allah Subhanahu wa taala kada nyampe 10 tahun yang kita gunakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya inilah yang membuat Rasulullah SAW termenung. Akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, tenang. Karena umatmu walaupun umurnya pendek, mereka akan diberikan daripada Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tahulah bian 1000 bulan itu berapa? 1000 bulan itu sekitar 80 tahun lebih. 80 tahun lebih. 80 tahun 240 bulan. 80 tahun 240 hari. 1000 bulan itu 80 tahun 240 hari. Ini kalau seandainya kita diberi umur 60 tahun,
kita gunakan kesan ibadah aja sangguplah kira-kira kita 60 tahun. Ini kan tadi kita kalau kita pikiran paling 10 tahun. Seandainya nih kita tahu umur kita 60 tahun meninggal, artinya kesan beribadah aja 60 tahun tadi, adakah yang sanggup di antara kita tanpa begawi? Tanpa memikirkan kesan makan laki, tanpa memikirkan daripada nang kayak mengurusi anak, tanpa memikirkan ini dan itu, gawian apa? Bertasbih, bersolawat, beristighfar, baca Al-Quran, sembahyang, puasa, beribadah 60 tahun. Mungkin seberataan kita, kebanyakan atau seberataan di antara kita ini kadada nang kawa sanggup daripada itu. Coba bayangkan. Kalau kita mendapatkan daripada Lailatul Qadar 80 tahun 240 hari diberikan oleh Allah SWT dalam satu malam, walaupun kita kada full beribadat malam itu. Ujar bun ulama, cukup dengan kita sholat isya berjamaah dan meniatkan sholat subuh berjamaah ulang. Walaupun kada umpat tarawih, amun umpat tarawih lebih bagus lagi, umpat witir lebih bagus lagi, beribadah lebih banyak lagi, lebih bagus lagi. Itu apakah Lailatul Qadar harus kita melihat? Lah, kada disyaratkan kita harus melihat malaikat turun malam itu. Yang penting kebetulan malam itu malam Lailatul Qadar, kita sembahyang isya berjamaah dan meniatkan untuk sembahyang subuh berjamaah, kita mendapatkan daripada Lailatul Qadar tersebut. Kita sholat tarawih, ini anak tahu ya. Setiap daripada amal yang kita gunakan pada malam itu dilipat gandakan oleh Allah SWT 80 tahun. Dalam artian, kalau kita membaca Al-Quran malam itu sejuz, setiap hurufnya pahala 80 tahun. Kita membaca ayat kursi itu 80 tahun. Kita sembahyang tarawih, sembahyang sunat selama 80 tahun. Kita memperbuat daripada amal soleh apapun dilipat gandakan oleh Allah SWT daripada 80 tahun. Dalam artian, kalau kita umur 20 tahun, setiap tahunnya dapat Lailatul Qadar, umur kita 1600 tahun. Full ibadat kepada Allah SWT. Umur kita 40 tahun berarti berapa tak? Umur kita 30 tahun 2400 tahun. Wah kata lipat gandakan lagi biar 2400 tahun full untuk ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ini. Akhirnya Rasulullah SAW senang. Karena apa? Umatku walaupun umurnya pendek tapi bisa mendahului daripada umat-umat terdahulu. Akhirnya mutaakhirin dan para sahabat bertanya lagi kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah kami bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu setiap malam daripada bulan Ramadan? Inilah kita dapat setahun sekali ya. Di dalam setiap 30 harinya itu luar biasa sudah. Ini bukan sahabat masih kada apa juran untuk ada puas masih. Rasulullah, apakah kami bisa mendapatkan pahala Lailatul Qadar setiap malamnya? Dalam artian setiap bulan Ramadan 29 sampai 30 hari itu rata-rata dapat Lailatul Qadar tersebut. Maka kata Rasulullah SAW bisa. Yaitu adalah amalkan ini 3 kali. Nah, catatlah mulai malam ini dibaca. Karena apa? Walaupun malam itu bulan malam Lailatul Qadar, bukan malam yang diturunkan dari Lailatul Qadar, kita mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Ini 15 hilang sudah. Sisa 15 ke depan. Amalkan setiap malamnya supaya kita dapat pahala 80 tahun. Apa? Yaitulah baca ini 3 kali setiap malam. La ilaha illallah al-halimul karim. Subhanallah rabbis samawati sab'i wa rabbil arshil azim. Luar biasa, handap benar amalannya, nyaman benar diucapkan, pahalanya sama lawan 80 tahun setiap malam kita. Apa tadi? La ilaha illallah al-halimul karim. Subhanallah rabbis samawati sab'i wa rabbil arshil azim. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Wannai daripada Al-Imam Az-Zuhri daripada Abdullah bin Abbas daripada Nabi Muhammad SAW di dalam hadis mursal, yang mana apabila kita mengamalkan ini 3 kali setiap malam kita sama saja mendapatkan daripada pahala Lailatul Qadar kita pada setiap malam. Dalam artian 80 tahun 240 hari setiap malam kita mendapatkan daripada pahala yang diberikan oleh Allah SWT. Semoga kita bisa mengamalkan itu semua. Semoga kita mendapatkan daripada Lailatul Qadar. Semoga kita dipermudah untuk mendapatkan daripada pahala-pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini sedikit tapi bermanfaat kita bawa kepada anak kita, dan penting juga itu baca ya azimu ya azim ya Allah anta ilahi la ilaha ghairuk ighfir dzambil azim fa innahu la yaghfiru dzambil azim. Karena kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mengamalkan itu maka dosanya sebesar apapun dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia baru lahir. Bahkan Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat, wahai para sahabatku, alimu akibakum. Ini doa, ajarkanlah kepada
cucu-cucumu, anak-anakmu dan keturunanmu. Semoga kita bisa mengamalkan daripada ini semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak kita menjadi anak-anak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Anak-anak kita menjadi generasi-generasi yang nabi, generasi-generasi yang mengikut daripada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita setiap malamnya mendapatkan daripada pahala Lailatul Qadar tersebut. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun daripada keinginan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin. Wassallallahu taala ala sayyidina Muhammadin nabiyil wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Mukarram Al-Habib Nofal As-Segaf. Semoga apa yang telah beliau sampaikan tadi dapat kita petik hikmahnya, menambah perbendaharaan pengetahuan, serta dapat kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Acara kelima, doa. Untuk itu kami mintakan dengan hormat kepada Al-Mukarram Al-Habib Hashim Hashim untuk memimpin doa. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatillah adana ma fi min asratan salam daimin bidamika Allahumma rasulana wa ta'abadana wa bisrana awalan akhirana wa zarana wa batina qarana wa fi'alana wa ta'atan ibadatan wa amalan sahala wa adaha Allahumma ina bihadil ulama wa matna bimawit syuhada wa hsyurna yawmal qiyamah fi zumrata awliya wa dakhilna jannata ma'alim alaihi wassalam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa anhu wa an walidina wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wa sallam sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Habib Hashim Bahashim. Acara ke-6 penutup. Untuk menutup acara kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Dengan berakhirnya pembacaan hamdalah tadi, maka berakhir pula acara Haul Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra pada hari ini. Semoga kita dapat berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami segenap panitia penyelenggara Majelis Ta'lim Al-Mubarakah mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya, serta mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyambutan dan pelaksanaan. Ulun sebagai pembawa acara pada hari ini pamit undur diri. Pinang nang anum barangkap-rangkap, pinang nang tuha basusun-susun, lawan nang anum ulun mohon maaf, lawan nang tuha ulun mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.